Percaya nggak sih kalian kalau gue dapat Gundam Caliban dengan harga 210 ribuan? Mungkin kalian yang follow Instagram gue udah pada tahu ya tentang ini. Jadi kebetulan sekitar 2 mingguan yang lalu, kakak gue dari Jepang dan di sela-sela kesempitan waktunya ngejar pesawat balik ke Indonesia, masih menyempatkan diri mampir ke toko Gundam di Narita Airport dan ngabarin gue mau nitip apa. Mendadak dikabarin kayak gitu jam 6 pagi ketika mata dan otak gue masih loading, ya udah gue nitip Caliban dan Gun Plakun dari beberapa foto yang dia kirim. Dan ternyata harga Caliban di sana 2.000 yen pas, yang kalau dirupiahin sekitar 210 ribuan, dan Gun Plakun 1.000 yen pas atau sekitar 105 ribuan rupiah. Jadi total untuk dua gunpla ini sama dengan 315 ribu rupiah. Sementara di Indonesia Gundam Caliban masih dijual dengan harga 400 ribuan ke atas ya. Termasuk murah ya, murah banget malah, jauh di bawah harga di Indonesia. Dan di video kali ini gue mau ngajak kalian unboxing sekaligus review Gundam Caliban ini ya. Jadi jangan kemana-mana, ikutin aja terus videonya. Mari menggundam, let's go. Ini dia box artnya bergambar Gundam Caliban dalam action pose-nya, keren banget. Dengan senjata yang besar kayak gini ya. Dan sebelum gue bikin video ini tadi gue udah sempat browsing di Gundam.info. Senjata ini namanya Variable Road Rifle, keren banget. Dan di sini masih ada harganya ya, 2.000 yen. Dan di sini ada logo Gundam Deutz from Mercury, anime seriesnya. Di sini ada Gundam Caliban dan di sini ada high grade 1:144 Gundam Caliban dalam bahasa Jepang ya. Dan di sini ada tulisan buatan Bandai Spirits tahun 2023 di Jepang ya. Dan di pojok-pojoknya seperti biasa ada logo-logo dari Bandai ya. Ini bagian bawahnya, ini tampilan depannya Gundam Caliban nih, keren banget. Ini dalam action pose-nya. Dan di sini ada shell unitnya ya, dan VV-nya yang berwarna-warni kayak gini. Berbeda dari Gundam-Gundam sebelumnya ya, yang VV-nya itu cenderung warna putih atau warna kuning ya. Dan di sini kita juga dapat Excursion Shield-nya ya, sama seperti Gundam Area Rebuild. Yang dalam ceritanya di episode terakhir itu, Excursion Shield-nya ini adalah pemberian dari Eric Samaya yang berada dalam Gundam Area Rebuild kepada Suletta Mercury yang berada dalam Gundam Caliban ini ya. Dan ini Excursion Shield-nya yang terlepas-lepas jadi beberapa gun bits dalam stand base yang dijual terpisah ya. Dan ini keadaannya setelah dirakit gitu aja tanpa detailing apapun. Kayak gini aja udah keren ya. Lanjut ke bagian sampingnya. Di sini ada high grade nomor 26 dari seri Gundam Deutz from Mercury. Tampilannya kayak gini, sama kayak di bagian atasnya tadi. Ini bagian atasnya. Ini tampilan bagian belakangnya, tampilan bagian depannya. Di sini ada cerita sedikit dari Suletta Mercury dalam bahasa Jepang dan bahasa Inggris, dan di sini ada cerita sedikit dari anime seriesnya Gundam Deutz from Mercury dalam bahasa Jepang dan bahasa Inggris juga. Dan di sini ada ilustrasi oleh Gazici, masih oleh Gazici, keren banget, yang ngegambar artwork di bagian sini. Yaudah, kalau gitu kita langsung lihat isi dalamnya ya. Untuk isi dalam boxnya, kita dapat 3 bungkus plastik berisi beberapa runner dan 1 buku petunjuk rakitan ya. Oke, kalau gitu langsung aja kita bongkar isi plastiknya ya. Pertama kita dapat runner A, warna merah, warna abu-abu, warna hijau, dan warna kuning kayak gini. Warna abu-abu untuk bagian variable road rifle, dan di sini ada untuk bagian shieldnya. Warna hijau untuk bagian mata, kamera depan, dan sekaligus kamera belakang. Warna kuning untuk bagian ventilasinya. Warna merah untuk bagian waist dan juga bagian kakinya ya. Berikutnya runner B, warna abu-abu untuk bagian inner frame. Runner C untuk bagian variable road rifle, dan juga ada bagian dari excursion shield-nya di sini. Dan di sini ada beam saber handle yang detailnya juga cukup keren di sini ya.
Runner D1 untuk bagian armor, ini untuk bagian kepala, bagian torso, bagian backpack, dan juga bagian tangannya di sini. Runner D2 untuk armor di bagian kaki, dan kalau kita lihat di sini finishingnya tuh agak-agak satin gitu ya, keren banget, kayak di Gundam Aerial yang kemarin. Jadi dia nggak glossy tapi mengkilap gitu, keren gitu kelihatannya. Runner E clear part hitam untuk di bagian shell unit dan juga bagian V-fin-nya. Runner F shell unit di bagian dada yang udah menggunakan in-mold decoration dan juga V-fin yang warna-warni kayak gini ya. Dan kalau kita lihat di sini di belakangnya ini warnanya silver ya, keren banget. SB9 clear part biru untuk beam saber effect parts, sama seperti beam saber effect partnya Gundam Aerial Rebuild dan Gundam Aerial ya. Dan kita juga dapat standbase ya, sama seperti standbase yang kita dapat di Daryl Balde kemarin, warnanya bening kayak gini. Terakhir kita dapat color correcting sticker untuk bagian variable road rifle-nya di sini, dan juga untuk bagian shell unitnya, dan juga untuk bagian mata. Ada pilihan warna merah dan juga warna hijau ya. Yaudah, gue mau ngerakit dulu, nanti video speed build-nya gue buat terpisah ya. Ini dia hasil jadinya setelah selesai dirakit tanpa panel lining dengan perpaduan warna yang minimalis tapi keren banget. Didominasi oleh warna putih di bagian armor dan sedikit merah di bagian pinggang dan kakinya. Dipadukan dengan inner frame warna abu-abu dan kuning di bagian ventilasinya, dan juga clear part hitam untuk menutupi semua bagian shell unitnya ya. Perpaduan warna dan desain yang unik, minimalis tapi keren banget sih kalau menurut gua. Dan ini dia penampilannya setelah di pen lining ya. Penampilannya jadi lebih keren, detail-detailnya jadi lebih kelihatan. Gue pakai warna hitam dan sedikit merah di beberapa bagian ya, buat ngasih sentuhan berbeda aja ke model kit ini. Dan hasilnya kalau menurut gue sih cukup keren ya. Jadi pantas saja kalau harganya digoreng mahal dan sampai sekarang gak turun-turun, karena memang ya sekeren ini Gundam Caliban. Dan banyak orang di Indonesia atau bahkan di dunia yang setuju kalau high grade Gundam Caliban ini adalah high grade Gunpla terbaik di tahun 2023. Dan gue juga setuju sih. Mau tahu sekeren apa? Tonton terus aja videonya ya. Kita mulai dengan aksesoris-aksesoris apa aja yang kita dapat dalam paket pembelian ya. Pertama kita dapat Excursion Shield. Desainnya sama banget sama Excursion Shield miliknya Gundam Aerial Rebuild, cuma beda warna aja. Yang kalau dalam ceritanya di episode terakhir itu, shield ini adalah pemberian dari Eric Samaya yang menggunakan Aerial Rebuild kepada Sultan Mercury yang menggunakan Gundam Caliban ya. Padahal sebenarnya pilot Gundam Aerial Rebuild sebelumnya adalah Sultan Mercury ya. Jadi punya dia juga sih sebenarnya Excursion Shield ini. Oh ya, setelah Excursion Shield ini terpasang ke Gundam Caliban, shell unitnya berubah warna ya, dari merah jadi warna-warni. Dan V-fin-nya juga berubah warna, dari abu-abu jadi warna-warni juga. Berikutnya kita dapat extra V-fin dan shell unit dada warna hitam bening kayak gini, tapi nggak gue pakai karena kita dapat shell unit yang udah in-mold decoration ya. Warnanya juga lebih kelihatan ya daripada kalau kita pakai yang clear part tadi. Dan V-fin-nya juga gue pakai yang warna-warni biar sesuai aja sama ceritanya. Selanjutnya kita dapat sepasang beam saber effect parts warna biru bening kayak gini, sama seperti beam saber effect partsnya Gundam Aerial dan Aerial Rebuild. Setelah itu kita dapat standbase warna bening kayak gini ya, sama seperti standbase yang kita dapat di Daryl Balde kemarin. Terakhir dan yang paling keren, yang bikin Gundam Caliban ini jadi icon Dwight Mercury adalah senjata besar yang bentuknya kayak sapu terbang ini. Ini adalah variable road rifle dengan desain yang keren banget. Nanti gue bahas di bagian detail dan artikulasi ya. Oh ya, untuk bagian telapak tangannya kita cuma dapat sepasang tangan menggenggam aja ya. Tapi kalau kalian punya Mirasol Flight Unit, kalian bisa pakai bonus telapak tangan yang ada di sana, karena punggung tangannya sama. Dan menurut gue ini adalah triknya Bandai ya, supaya kita beli Mirasol Flight Unit, karena bonus tangan kebukanya bisa kita pakai di Gundam Aerial, Aerial Rebuild, Gundam Caliban, dan juga sekaligus Gundam Love Red ya. Ya begitulah. Berikutnya kita masuk ke bagian yang gak kalah penting, yaitu detail dan artikulasi. Kita mulai dari bagian kepala. Desainnya keren banget. Dia punya shell unit di bagian atas sini yang ditutup sama clear part warna hitam. Terus V-fin-nya juga warna-warni kayak gini ya. Beda dari Gundam-Gundam biasanya yang warnanya biasanya putih atau kuning. Di sini gue pakai sedikit panel lining warna merah untuk ngasih accent berbeda aja. Separasi warnanya juga udah bagus ya. Ada Vulcan Gun di sini warna abu-abu, dan di dalam sini ada sedikit ventilasi warna kuning. Keren banget. Untuk stiker matanya kita dapat dua pilihan, ada warna hijau dan warna merah. Gua pakai yang warna hijau ya. Dan di sini juga gue pasang stiker juga. Di belakangnya juga gue pasang stiker. Untuk artikulasinya dia punya ball joint di bagian atas dan bagian bawah sini.
bagian bawahnya bisa digerakin ke depan belakang begini. Bagian atasnya bisa nunduk ke depan belakang gini. Nunduknya juga bisa jauh banget ya, sampai depan gini. Ke atasnya gini, ngedongaknya. Terus bisa digerakin ke samping kanan kiri juga. Dan bisa diputar juga 360 derajat ya. Lanjut ke bagian torso, desainnya juga keren ya. Gue pakai shell unit yang udah in mold decoration. Dan sebenarnya di bawah sini tuh stiker ya. Dari bawah sini stiker sampai atas, tapi ditutup lagi pakai shell unit ini. Desainnya mirip-mirip sama Gundam-Gundam ikonik lainnya dari seri Dwitch from Mercury. Ada 2 lubang di kanan kiri sini, seperti mata ya. Tapi kalau di sini nggak ada stiker ya. Kalau di sebelum-sebelumnya kan ada stiker. Dan untuk artikulasinya, di sini dia ada butterfly joint ya. Bisa digerakin ke depan ke belakang begini, sama ke atas ke bawah juga. Di bagian dalam sini ada ball joint, jadi bagian torsonya bisa ditarik ke depan kayak begini. Sama digerakin ke samping kanan kiri juga ya. Sama di pinggangnya bisa diputar 360 derajat. Terus untuk di bagian lengan, di sini ada shell unit juga yang ditutup pakai clear path warna hitam depan dan belakang. Di sini ada sedikit bagian ventilasi warna kuning. Keren banget desainnya. Untuk artikulasinya, ke atasnya sampai segini, ke depannya segini, belakangnya segini, dan bisa diputar juga 360 derajat. Di sini ada sendi putar untuk bagian sikunya lebih dari 90 derajat, dan di bagian pergelangan tangan seperti biasa ada ball joint ya. Dan di pundak sama di lengan sini ada lubang untuk kita pasang gun bits ya, sama shield juga di sini. Lanjut ke bagian waist, desainnya juga keren ya, pen liningnya juga bagus. Di sini seperti Gundam sebelumnya ada bagian warna merah. Untuk front skirtnya sebenarnya nyatu, tapi gue pisahin supaya bisa digerakin satu persatu kayak gini. Di sini ada shell unit juga yang ditutup sama clear path warna hitam gini. Di sini bisa digerakin ke atas ke bawah begini ya. Terus sama di side skirtnya juga bisa digerakin ke atas ke bawah begini. Untuk di bagian belakangnya bisa digerakin ke samping kanan kiri begini. Dan di bagian sini dan di sininya ada lubang untuk kita pasang gun bits ya. Berikutnya ke bagian kaki, di sini ada clear path hitam yang di dalamnya ada stiker shell unit yang warna-warni kayak gini, keren banget. Nyambung sampai ke belakang sini. Tuh, kayak gitu ya. Dan ini tadi bisa dilepas ya di bagian waistnya, bagian belakang waistnya sini. Di bagian samping sini ada hard point buat kita pasang gun bits juga. Dan di sini gue pakai sedikit panel lining warna merah ya di bagian paha sini dan bagian lututnya. Untuk artikulasinya, ke sampingnya bisa split. Untuk ke depannya, bisa jauh sampai depan begini ya. Ke belakangnya, mentok sama di bagian back skirt. Terus di sini ada sedikit sendi putar ya, tapi nggak banyak. Dan di bagian lutut ada double joint, di bagian atas dan di bagian bawah. Dan di sini juga ada sedikit separasi armor ya, di bagian lututnya sini. Keren banget. Di bagian ankle armor ada ball joint, tapi nggak terlalu banyak ya digerakinnya, cuma sedikit gini aja. Di bagian bawahnya sini bisa digerakin ke bawah begini untuk high maneuverability mode. Bisa dilipat sampai ke bawah begini ya, untuk pergerakan yang lebih lincah ketika sedang bermanuver di luar angkasa ya. Untuk sendi di bagian ankle-nya seperti biasa ada C-clips, dan di sini bisa diputar ke kanan kiri begini ya. Untuk di bagian belakangnya juga bisa diputar begini. Dan ini detail di bagian telapak kakinya ya. Di bagian belakang pahanya sini ada ventilasi warna kuning bergaya ciri khas Dwitch from Mercury ya. Dan untuk bagian backpack, di bagian sini ada booster dan sendinya bisa diputar begini, ada ball joint di bagian sini ya. Terus di sini bisa dibuka juga untuk kita pasang gun bits ya di kanan dan kiri. Untuk di bagian beam sabernya nggak bisa digerakin ya. Dan dia punya desain beam saber handle yang keren banget kalau menurut gua sih. Di sisi samping sini ada pack yang ujungnya ada ball joint untuk kita pasang variable rod rifle-nya ya. Tapi cuma ada di satu sisi aja ya, jadi cuma dipasang di sisi sini aja, di sebelah sini nggak bisa. Ini adalah detail dari execution shield-nya, warnanya putih kayak gini. Desainnya sama banget sama shield-nya Gundam Aerial Rebuild ya, karena di dalam ceritanya memang shield ini adalah pemberian dari Gundam Aerial Rebuild ya. Di sini ada stiker di bagian bawah sini yang warna putih, di tengah sini ada 2. Dan di sini juga stiker ya, di bagian hijau dan hitam ini stiker. Dan shield ini bisa kita lepas jadi beberapa gun bits ya, dan kita bisa pasang juga ke badan si Gundam Caliban-nya. Tinggal kita pasang aja sesuai dengan petunjuk yang ada di manual perakitannya.
Atau bisa juga kita pasang dalam mode terbang-terbang gitu ya, dengan stand base yang dijual terpisah. Dan ini dia penampilannya dalam mode Build on Foam, dimana bagian-bagian dari Excursion Shield yang tadi terpasang pada badan si Gundam Caliban ini ya. Jadi lebih keren ya. Jadi kelihatan lebih penuh dan kelihatan lebih rumit aja gitu desainnya si Gundam Caliban ini. Keren banget sih kalau menurut gua. Terakhir dan yang paling keren, senjata yang besar ini yang membuat Gundam Caliban ini jadi sangat ikonik dengan Dwight from Mercury. Ini adalah variable road rifle. Desainnya keren banget. Bentuknya kayak sapu terbang gitu ya, tapi sangat-sangat modern. Di sini ada konektor untuk menghubungkan antara variable road rifle ini dengan backpacknya si Gundam Caliban ini. Terus di sini ada handle untuk kita hubungkan ke tangan kiri, dan ini untuk ada handle juga untuk dihubungkan ke tangan kanan. Handle ini bisa dimasukin ke dalam sini ya. Cuma kalau udah dimasukin gini agak susah dikeluarinnya, jadi mendingan dibiarin aja di posisi kayak gitu. Untuk artikulasinya di sini bisa diputar, di sini juga bisa diputar, ada ball joint. Di sini bisa digerakin maju mundur begini, depan ke belakang. Dan di belakang sini bisa ditarik ke belakang begini. Di bagian sini ada double joint di bagian sini dan bagian sini. Jadi bisa dibuka begini dan bisa diposisikan kayak gini juga. Bagian dalamnya sini keren banget ya. Ada stiker banyak banget di sini. Di masing-masing ini ada 4. Jadi di kali 4 ini ada 16, di sini 17. Dan di sini juga ada stiker 18 sama di sini 19. Jadi satu senjata gini stikernya 19. Banyak banget. Tapi worth it sih kalau menurut gua, hasilnya keren banget. Kita coba pasang ke backpacknya si Gundam Caliban ini ya. Ini dia penampilannya setelah variable road rifle-nya terpasang dalam action pose-nya dalam mode Build on Foam ya. Kalau menurut gue sih keren abis ya ini Gundam. Bener-bener bikin gue terkesima ketika ngeliat hasil jadinya setelah selesai dirakit. Oh ya, proses ngerakitnya juga nggak ada masalah ya. Semua snap fit-nya empuk. Ya iyalah Bandai. Cuma tantangannya di stikernya aja ya yang banyak dan agak ribet. Selain itu sih nggak ada masalah ya. Mengenai navmark dan sim lens-nya pun semua tertata rapi ya, nggak ada yang terlalu kelihatan. Paling sim lens yang kelihatan ada di bagian variable road rifle-nya di sini dan di bagian booster di backpack-nya ya. Selain itu semuanya tertutup dengan sempurna, benar-benar desain yang sangat wah sih ini kalau menurut gua. Keren banget. Layak sih ini buat digoreng ya, karena ya memang keren banget. Dan kalau gua harus ngasih nilai, ini sih 10 dari 10 ya. Maksimal lah pokoknya. Apakah layak buat dikoleksi? Ya iya dong. Buat kalian yang koleksi Gunpla dari seri Dwight from Mercury, ini termasuk yang kalian harus punya ya. Nggak lengkap kalau belum punya Gundam Caliban ini. Cuma kalau menurut gue sih, mendingan tunggu harganya agak turun dulu ya. Gue rasa segitu aja yang bisa gue bahas tentang Gundam Caliban ini ya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Terima kasih buat yang udah subscribe. Buat yang belum, jangan lupa subscribe ya. Dan like juga video ini, supaya channel ini cepat berkembang dan gue lebih semangat lagi bikin videonya. Oh ya, jangan lupa follow Instagram gue juga di @walkamongzombies supaya kita lebih akrab. Dan gue juga suka posting hal-hal yang belum tentu gue share juga ya di YouTube. Oke, sekali lagi terima kasih semuanya, dan akhir kata seperti biasa, mari menggundam. Bye bye.